Dengan pemanggilan Kapolri? Sekarang seperti ini, Mbak. Kalau berbicara sebelum pemilihan presiden, itu saya belum dilantik. Oke, ini sekarang Itu berbicara dia- balik lagi ke pilkada ya. Masalah Oke. pemanggilan Oke. itu, Bang Adrian belum tahu. Oke, kalau gitu Dan Bang Adrian masih jadi anggota dewan pada Oke, waktu itu. saya kalau gitu saya mau ke Saya Mas. bukan komisi 3, saya komisi pertambangan. Oh. Manggilnya gimana? Kan punya kawan di komisi tiga, kan punya praksi, kan bukan. bisa Saya bicara. bertanya sama abang karena abang di komisi 3 toh. Nah, setelah Oke. saya dilantik, Oke, setelah dilantik. setelah presiden Ya, setelah dilantik, ada nggak upaya untuk melakukan investigasi terhadap peristiwa-peristiwa itu? Ada nggak? Emang Kalau kan- Komisi 7 nggak bisa lakukan investigasi Oke. seperti itu. Tapi kalau ada kebocoran minyak, kita bisa investigasi. Nah, pada waktu itu Bang Adrian masih menjadi anggota DPR. Begini, Bang. Betul. Sebentar saya kasih waktu untuk bicara. Bukan. Saya jelaskan. Enggak. Saya Pada komisi waktu 7. Baik. Yang punya kewenangan secara komisi itu komisi 3. Oh betul, kita tahu semua Abang, kalau sekarang itu komisi kewenangan. 3. Jadi Ya komisi mulailah. tiga. Iya betul. Kalau kemarin bilang belum dilantik, sekarang sudah. Mulailah. Bang, andai kata ada bukti yang jelas dan bukti ini fakta real di bawah. Saya yang paling depan untuk menuntut ini, Bang. Informasi pertama Oke. dari mana? Media massa. Bocor Oke, halus. sebentar. Informasi pertama dari mana? Media massa. Buka aja di googling. Banyak. Panggil aja media massanya. Ketika mereka dipanggil, mereka akan cerita. Peristiwanya begini. Ada rekamannya, mungkin mereka punya, mungkin tidak. Berarti Ada artinya fotonya, dengan- mungkin punya, mungkin dengan tidak. kemarin pemanggilan Tapi yang tadi? ada langkah untuk melakukan investigasi itu. Ini bukan untuk PDI Perjuangan. Ini bukan untuk Adian. Tapi kita mau negara ini dari hari ke hari semakin baik. Kita mau negara ini dari hari ke hari semakin demokratis. Kita tidak mau Baik. kemudian ada yang punya kewenangan lebih menggunakan itu untuk merebut kekuasaan, mempertahankan kekuasaan. Kita nggak mau. Dan menurut saya itu bukan keinginan saya saja. Keinginan Bapak juga. Keinginan kamu juga. Keinginan teman-teman mahasiswa juga. Oke. Artinya bahwa kalau itu kita Baik. investigasi, tidak untuk hal-hal lain. Oke. Tapi untuk memastikan Indonesia kemudian menjadi lebih baik Ya, daripada Indonesia saya mau- kemarin. Jadi informasi yang sudah kami dapatkan dari beberapa narasumber ya, paling tidak 3 narasumber ya, yang sudah ditemui dan mereka bercerita bahwa sebenarnya dugaan dari intervensi polisi dalam pemilu itu sudah muncul menjelang putusan MK soal batas usia calon presiden dan wakil presiden. Putusan 90 ini ya. Putusan 90. Oke. Nah, kan ada bukan cuma 90 tapi ada beberapa kan. Ya, ada 55 macam juga. Kami ini belakangan dapat informasi bahwa ada tekanan terhadap hakim MK, Seenkam, gitu kan. Dan di situ ada permintaan langsung lah dari seorang petinggi Polri ke hakim MK, dan di situ dia bilang bahwa putusan ini harus dimenangkan dan ini merupakan perintah dari lurah, dan satu lagi adalah wajib. Ada wajib itu ya. Ada wajibnya. Wajib memenangkan itu ya, atau wajib mengabulkan. Wajib mengabulkan tentu saja. gitu. Dan oke, ini oke. informasi ini juga sudah dibenarkan oleh 2 narasumber lain yang juga mengetahui persoalan ini. Salah satu didapat oleh Hussein, ya kan, iya. Sen? Benar kan? Betul. Betul ya? Ya, oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Mari kita saksikan bagaimana tanggapan-tanggapan para netizen tentang cuplikan video tersebut. Jadi teman-teman, kali ini kita menyaksikan bagaimana Jokowi dan ditangkap oleh Kapolri titipannya sendiri. Jadi teman-teman, kata mereka di sini itu ketidaknetralan Polri dalam pemilu untuk menangkap Jokowi adalah fakta. Betul sekali ya. Karena memang ini Kapolri ini ataupun Polri ini betul-betul titipan Jokowi waktu dulu menjabat. Makanya dia tidak bisa mengelak lagi untuk menangkap Pak Jokowi. Ya, dari situlah kita mengetahui semua para penjabat di negara Indonesia ini memang sudah bersengkongkol dengan Pak Jokowi. Karena kenapa? Karena memang banyak uang sogokan yang diberikan Pak Jokowi kepada mereka masing-masing. Makanya mereka tidak bisa mengambil tindakan dalam hal ini untuk mengadili Jokowi dengan kasus ijazahnya tersebut. Jadi teman-teman, ya mau bagaimana lagi, kita tidak bisa mengadili Jokowi karena semua titipannya itu adalah di bawahnya, ataupun dia perbudak dan dia bisa atur saja. Terus
sama seperti Jokowi masih berkuasa di negara Indonesia. Tapi teman-teman, karena Pak Prabowo tidak bisa mengambil tindakan dalam hal ini, maka rakyatlah yang mau mengadili Pak Jokowi karena mereka sangat muak dengan drama-drama yang telah dibuat Jokowi saat menjabat dulu. Jadi Kapolri MK wajib diganti jika ingin menyelidiki Mulyono setan keluarganya. Jadi ya, wajib diganti semua yang telah bersengkongkol dengan Pak Jokowi dan dicopot semua jabatannya dan langsung dibubarkan anggota-anggotanya. Karena mereka-mereka ini tidak bisa dipercaya lagi oleh masyarakat Indonesia. Maka dari situlah kita menilai bahwasanya Jokowi ini memang masih berkuasa di negara Indonesia. Semua yang besar-besar jabatan seperti pemimpin di negara Indonesia ini tuh nunduk kepada Jokowi. Nah, itulah yang terjadi di negara Indonesia tersebut. Makanya negara kita tidak pernah maju-maju karena memihak dengan kebohongan dan tidak pernah mengatakan yang sejujurnya. Ya, jadi semoga mereka-mereka ini bisa digantikan secepatnya biar masalah ini cepat terselesaikan. Karena mereka-mereka inilah yang membela mati-matian terus kasus Jokowi ini. Nah, kemudian teman-teman, segala kecurangan pasti terungkap, tak perlu ada yang ditutup-tutupi dan disembunyikan, tangkap sumbernya. Betul sekali, ya semua kecurangan yang dibuat Jokowi itu pasti akan terungkap nantinya suatu saatnya. Ya, tak perlu harus ditutupi lagi dan ditutupi dengan kebohongan lagi, karena sumbernya akan ditangkap semua yang terusan melindungi ijazah Jokowi ini. Nah, kemudian teman-teman, Kapolrinya harus diganti dulu baru bisa tangkap Mulyono. Ya, karena Kapolri ini termasuk orang yang sangat berkeras mulut untuk membela mati-matian kasus ini. Nah, jadi baru setelah ditangkap Kapolrinya ataupun diganti, dicopot, nah barulah ditangkap Mulyono setan penipu di negara Indonesia, karena Mulyono inilah sumber masalah yang sangat besar di negara Indonesia. Nah, kemudian teman-teman, bansos mau dirubahmu, gak dibawa, gak pernah adil, reserah elu-elulan wong kalian yang kuasa. Jadi intinya penegak hukum era Mulyono ganti semua Kapolri, KPK, MK. Selama belum diganti capek-capek koar-koar nggak akan pernah diadili si Mulyono ini. Jadi semua yang bersengkongkol dengan Mulyono itu, kata mereka teman-teman, ya harus diganti, baik itu MK dan KPK. Seluruh yang bersengkongkol dengan Pak Mulyono ini harus diganti dulu baru dicopot langsung Mulyono dan diseretkan langsung ke dalam penjara. Karena kalau belum digantikan dan dibubarkan semua Kapolri, KPK, MK ini, maka masih ada yang membela dan mengotot untuk membela Mulyono dengan kasus ijazahnya tersebut. Jadi setelah mereka-mereka ini dibubarkan, maka langsung diadili Mulyono yang sangat tukang nipu besar di Indonesia. Jadi benar Mas Zakaria, semua penjabat yang berurusan dengan hukum harus diganti semua. Ya baru bisa mengadili Mulyono beserta pendukungnya yang korup dan serakah. Jadi benar sekali perkataan Mas Zakaria ini. Ya karena memang semua penjabat yang termasuk dalam hukum ini yang sudah kita curigai dan yang sudah kita lihat faktanya telah bersengkongkol dengan Mulyono harus digantikan semuanya dan tidak ada lagi batas dan tidak perlu diberikan kesempatan lagi, karena memang sudah memuak dan melunjak semua perlakuannya itu, maka harus langsung diseretkan ke dalam penjara Mulyono ini. Jadi hal yang kemungkinan kecil bisa terjadi kalau Pak Kapolri mau tangkap Pak Jokowi. Jadi pasti masalah ini sudah terselesaikan terlebih dahulu ketika Kapolrinya sudah diganti semua. Maka diteruskan untuk melengsarkan Pak Jokowi ke dalam penjara. Nah kemudian teman-teman, mana berani Kapolri menangkap Jokowi dan antik-antinya. Selama Jokowi masih berkeliaran di negara ini nggak bakal bisa aman. Betul sekali ya. Kalau misalnya antik-antiknya ataupun para termul Jokowi beserta pembelanya belum ditangkap, maka Jokowi bisa kita bilang masih berkuasa di dalam negara Indonesia. Karena kenapa?
mungkin dia mengira tidak ada lagi yang bisa dan tidak ada lagi atasannya selain Pak Prabowo yang mau bertindak untuk memakzulkan dirinya sendiri. Dan namun kalau masih belum diadili semua para koruptor Pak Jokowi ini, maka seakan-akan Jokowi masih berkuasa di dalam negara Indonesia. Nah, itulah yang tidak berterima masyarakat ketika Jokowi belum bisa diadili, karena semua yang dilakukan Jokowi selamat menjabat dulu tidak mereka terima karena merasa dikhianati oleh Jokowi tersebut. Jadi teman-teman, terkesan politikus atau parpol, kita ingin kaya raya sehingga tidak memikirkan rakyat makmur, tetapi masih ada politikus memikirkan untuk rakyat. Terlihat dari pengurusan perguruan tinggi negara dalam pemilihan rektor, suara dan pusat sekian prosentase. Jadi makanya harus dipilih rektor dulu, di rektor yang sangat baik dan yang berakhlak, bukan seperti Ova Emilia tersebut yang hanya mementingkan kepribadian, tidak mementingkan tentang nama sekolahnya. Jadi teman-teman, adanya keributan, kelisruhan, ketidakdamaian semua disebabkan karena ambisio kekuasaan selalu di back oleh lembaga penegak hukum aparat. Makanya sering-sering terjadi kesilirisuan dan dan tidak ada perdamaian di antara kasus ini karena penegak hukumnya sangat egois dan memiliki ambisi yang sangat kuat dan tidak mau memihak kepada masyarakat. Jadi makanya negara kita jadi bikin ribet, teman-teman.